Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kembali kita boleh datang kembali sore hari ini untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat sore hari yang indah ini. Kalau kembali kami boleh datang ke tempat ini, untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh kembali memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat setiap pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami Bapa. Karena itu Tuhan, kami mau naikkan segala syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mau naikkan segala pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau malam hari ini Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau disenangkan oleh pujian kami, Engkau akan mencurahkan kuasa-Mu, Engkau akan mencurahkan berkat-Mu buat setiap kami Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang kekurangan Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan berkati dengan kelimpahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau persembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik dengan segenap hati dan jiwa kami hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, katakan sama-sama amin. Puji Tuhan, kita mau datang pada Tuhan. Mari kita mau cari wajah Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di setiap tempat ini dan Tuhan akan menanti setiap kita malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh.
Haleluya. Kita mau siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hati kami Tuhan, menyangkut tempat persembunyian kami. Engkau penolong di saat susahku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku?
perlindungan kami. Di saat kami lemah, Engkau menjadi kekuatan menopang seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat cakap menghadapi, menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan. Telah kami persembahkan puji-pujian, sorak-sorai kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang disampaikan dari hati yang mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami hargai dan hormati kehadiran-Mu. Dengan kami buka hati kami lebih lagi, kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima kebenaran firman. Mari urapi setiap kami, ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang rendah, hati yang siap untuk menerima kebenaran firman. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan semakin mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami umat-umat. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai dalam santuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Saya kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom. Oke. Nah, pada sore atau malam ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah pertolongan tepat waktu. Ya, sekali lagi, pertolongan tepat waktu. Semua kita tentu rindu kalau kita membutuhkan pertolongan. Pertolongan itu dinyatakan tepat pada waktunya. Dan yang bisa memberikan pertolongan tepat pada waktunya tentu adalah Tuhan yang kita sembah. Ya, mari kita akan buka Alkitab. Kita akan baca dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Ini kisah tentang minyak seorang janda. Demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku," maksudnya hambamu itu yang membantu Elisa, yaitu suamiku, suami dari perempuan ini sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu, si suami itu, takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia, perempuan itu, terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, maksudnya semua bejana sudah penuh, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir.
Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Amin. Nah, malam ini kita akan belajar sama-sama dari perikop ini, ya, karena itu Bapak Ibu beri sekat ya perikop ini sehingga kita bisa lihat, kita bisa belajar ayat demi ayat dari perikop ini. Satu kisah yang klasik yang tentu sangat terkenal dan Bapak Ibu Saudara bisa tahu. Tetapi Tuhan ingin sampaikan menjadi satu pelajaran yang sangat berharga buat kita, di mana kisah ini menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan dinyatakan tepat pada waktunya. Perempuan atau wanita ini punya masalah yang besar. Apa masalahnya? Yang pertama, suaminya mati. Suami itu biasanya adalah tulang punggung, kepala keluarga, ya, yang mencari nafkah, yang melindungi, yang mengayomi, dan sebagainya. Itu peranan penting seorang suami. Nah, kadang-kadang ibu-ibu waktu punya suami menganggap tidak terlalu memerlukan suami. Kadang-kadang itu, ya. Tapi kalau suami sudah mati, suami sudah tidak ada, baru terasa bahwa ternyata membutuhkan suami. Betul atau tidak, ibu-ibu? Enggak ya? Enggak. Ya, kalau direnungkan baik-baik itu sebenarnya jauh membutuhkan suami. Bukan hanya ibu-ibu membutuhkan suami, suami juga membutuhkan ibu-ibu, membutuhkan istri, ya, saling membutuhkan. Nah, wanita ini tidak punya suami karena suaminya sudah mati. Masalah yang kedua, dia punya masalah finansial, ekonomi, di mana kita berkata tidak punya apa-apa, ya. Dan bukan hanya itu, penagih hutang datang, ya, penagih hutang datang. Rupanya suaminya sebelum mati itu punya hutang. Nah, memang nggak tahu siapa, kalau sudah tanya, Pak, kenapa ini si suami ini kok berhutang? Padahal dia kan dicatat tadi salah satu nabi, ya, nabi yang membantu Nabi Elisa. Ya, jadi Nabi Elisa itu pemimpinnya, kepalanya, di bawahnya ada nabi-nabi lain yang membantu. Salah satunya suami dari perempuan ini. Nah, ketika suaminya mati, datang penagih hutang. Jadi rupanya suaminya ini berhutang. Dia menagih hutang kepada si istri ini. Istrinya kaget, ya, sudah punya masalah ekonomi, sekarang suaminya juga sudah tidak ada, datang penagih hutang, ya. Nah, penagih hutang itu tentunya dia memaksa untuk hutangnya segera dilunasi, tetapi wanita ini tidak punya, ya, tidak punya kemampuan secara ekonomi, secara finansial untuk membayar hutangnya, tidak punya, ya. Untuk hidup aja sudah sulit kok, apalagi bayar hutang, ya. Nah, si penagih hutang itu mengancam, kalau kamu tidak bisa bayar, kalau kamu tidak bayar dengan segera, aku akan ambil anak-anak. Kebiasaan atau kebudayaan waktu itu, ya, kalau seseorang berhutang, dia tidak bisa membayar atau melunasi hutangnya, maka apa yang dipunyai itu berhak diambil. Barang boleh diambil. Kalau barang tidak ada yang bisa diambil, anaknya boleh diambil, dijadikan budak, boleh. Waktu itu aturannya begitu, ya, kebiasaannya seperti itu waktu itu, ya. Kalau tidak punya anak, ya wanita ini yang diambil, dijadikan budak, dijadikan gondek atau apa tidak tahu, ya, demi untuk membayar atau melunasi hutang. Jadi saudara bisa bayangkan, ya, kalau kita bayangkan dengan baik-baik, wanita ini dalam posisi yang sangat-sangat sulit. Bagaimana tidak? Suami mati, ekonomi sulit, tidak punya apa-apa. Datang penagih hutang, tidak bisa bayar hutang, anak-anaknya mau diambil karena memang perempuan ini punya 2 anak. Ya, jadi benar-benar masalah cukup besar dalam diri si perempuan ini, ya. Memang Tuhan sudah mengambil suami dari perempuan atau wanita ini. Tetapi saya mau katakan, ya, ada satu kalimat di sebuah buku yang saya baca dikatakan, Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Saya ulang, ya.
Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Suami dari si perempuan ini diambil, ya, karena waktunya tiba untuk pulang, ya. Nah, Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Ternyata Tuhan sediakan sesuatu yang sangat indah buat perempuan ini dan anak-anaknya. Mujizat Tuhan yang dahsyat dinyatakan setelah suaminya mati. Ya, oke. Yang pertama, pembelajaran yang kita bisa ambil kalau kita cermati di ayat yang pertama adalah perempuan ini datang ke alamat yang tepat, ke alamat yang benar, yaitu Nabi Tuhan Elisa. Nabi Tuhan Elisa ini memang punya tugas untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ya, perempuan ini tidak datang ke tempat yang lain, bisa saja dia datang ke keluarganya, ke teman atau kerabat yang lain. Dia berkata, aku ini kesulitan, ada penagih hutang datang di rumahku, aku tidak bisa bayar, anak-anakku mau diambil, tolong dong pinjami aku uang. Bisa kan, saudara? Bisa. Perempuan bisa lakukan seperti itu. Saya kira perempuan ini pasti ada kerabat, ada keluarga, atau ada teman yang lain yang dia bisa datangi. Tetapi Alkitab mencatat perempuan ini tidak lakukan hal itu. Saya kira kalau perempuan ini lakukan hal itu, maka mujizat tidak terjadi, karena dia datang ke alamat yang tidak tepat. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, namun terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya kepada manusia. Ya, jadi perempuan ini datang ke alamat yang tepat, yaitu Nabi Tuhan yang adalah wakil Tuhan. Amos 5 ayat 4 berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang pertama, kalau sesuatu terjadi dalam hidup kita, jangan terburu-buru datang atau cari yang lain. Jangan. Ya memang saya percaya Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai apa saja, betul. Tapi pikiran kita hendaknya begitu sesuatu terjadi, jangan terpikir atau tertuju kepada sopo sing saya tak goleki, minta tolong, minta utangan, minta bantuan. Jangan. Nomor satu pikiran kita latih, aku mau datang kepada Tuhan. Ya, tadi pujian berkata, ku cari wajahmu. Itu mencari Tuhan. Ya, inilah alamat yang tepat. Kalau kita datang kepada alamat yang tepat, maka kita akan menerima jawaban yang akurat. Tapi kalau kita datang ke alamat yang salah, jawabannya bisa salah. Ya, ini yang pertama. Datang ke alamat yang tepat. Yang kedua, di ayat yang kedua, kalau kita perhatikan, ya, ketika perempuan ini sudah sampai kepada Nabi Tuhan, yaitu Elisa, ya, perempuan ini mengadukan perkaranya, menceritakan perkaranya, ya, Tuanku Elisa, ini setelah suamiku mati, suamiku itu dibilang hambamu, ya, karena membantu Elisa, ya, setelah suamiku mati ini datang penagih hutang. Ya, aku tidak bisa bayar. Ini anak-anakku mau diambil. Bagaimana ini Tuhan? Ya, kira-kira begitu ya. Wanita ini datang untuk mengadukan perkaranya. Tetapi justru Elisa bukan memberikan solusi, tapi Elisa ini justru tanya. Pertanyaannya begini, apakah yang ada padamu? Nah, kan aneh ya. Orang butuh bantuan, orang butuh pertolongan, orang butuh sesuatu, kok malah ditanya apa yang ada padamu? Ya, kan pasti aneh, pasti membingungkan. Ya, tetapi justru itu menjadi satu pembelajaran buat kita, bahwa yang kedua, Tuhan ingin supaya kita itu memulai dari apa yang ada pada kita. Memulai dari apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita, walaupun sesuatu yang kecil, jangan dianggap remeh. Perempuan ini berkata, aku tidak punya apa-apa. Ya,
kecuali cuma satu yang aku punya, yaitu sebuah buli-buli. Buli-buli itu tempat atau wadah yang kecil berisi minyak. Nah, karena wadahnya kecil ya saya percaya minyaknya juga sedikit. Ya, tidak tahu ini minyak apa, tidak tahu. Soal kita tidak mencatat, tapi ada tafsiran yang mengatakan kemungkinan besar minyak ini adalah minyak yang digunakan oleh suaminya. Ya, karena suaminya ini adalah seorang nabi juga. Nah, nabi waktu itu seringkali menggunakan minyak itu untuk mengurapi. Ya, jadi ini kemungkinan besar ini minyak urapan. Tapi saya tidak bicara tentang itu, ya ini cuma tafsiran. Ya, nah wanita ini bilang, aku tidak punya apa-apa kecuali cuma buli-buli yang berisi minyak, buli-buli kecil yang berisi sedikit minyak. Itu saja. Kelihatannya sesuatu yang remeh, sesuatu yang sepele. Tapi saya mau katakan, jangan pernah remehkan buli-buli yang berisi minyak. Jangan pernah remehkan tepung dan minyak yang sedikit yang dimiliki oleh seorang janda dengan seorang anak, karena ternyata bisa memelihara kehidupan mereka berdua dengan Nabi Elia saat kelaparan, saat hujan tidak turun sekian lamanya. Itu kan Alkitab bercerita tentang itu ya, janda Sarfat. Jangan pernah remehkan tepung dan minyak yang cuma sedikit. Jangan pernah remehkan 5 roti dan 2 ikan, bekalnya anak kecil. Oh, mungkin di mata manusia, wah apalah artinya? Murid Tuhan kan ada yang berkata, ini cuma bekal anak kecil, apa artinya untuk orang sebanyak ini? Tetapi di tangan Tuhan, 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Bahkan masih ada sisanya. Ya, karena ada yang bawa kresek gitu, saudara. Kalau zaman sekarang kan semua bawa kresek, tas gede-gede, saudara ya. Jadi saya yakin kalau zaman sekarang mungkin sisanya juga habis, saudara, karena dimasukkan ke tas. Ya, jangan pernah remehkan 5 roti 2 ikan. Jangan pernah remehkan tongkat yang ada padamu. Musa dengan tongkatnya bisa membelah laut. Jangan pernah remehkan. Jangan pernah remehkan umban yang ada di pinggangmu. Dengan umbannya seorang yang bernama Daud bisa membunuh Goliat. Sesuatu yang kelihatannya kecil, buli-buli yang berisi minyak, tepung dan minyak yang sedikit, 5 roti 2 ikan, tongkat yang dipegang Musa, umban yang dimiliki Daud. Sesuatu yang kecil, tetapi dari sesuatu yang kecil yang ada pada mereka, Tuhan bisa pakai menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan pernah remehkan setiap potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam diri kita itu pasti diberi potensi, Ya, Alkitab berkata dalam satu perumpamaan, Tuhan Yesus berkata, ada seorang tuan yang hendak bepergian. Ya, Tuhan itu memanggil hamba-hambanya, dari sekian banyak hamba-hambanya dipercayakan talenta-talenta. Ada yang dipercaya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Walaupun jumlahnya berbeda, tetapi intinya semua dipercaya talenta. Tidak perlu dipermasalahkan jumlahnya, tapi yang pasti setiap hamba atau setiap orang diberi talenta. Talenta ini bicara tentang potensi. Dalam diri setiap orang itu pasti punya potensi. Cuman mungkin ada orang yang sudah mengenali potensinya, menemukan potensi dan mengenali potensinya. Mungkin ada orang yang belum mengerti, mengenali ataupun menemukan potensinya, sehingga bingung. Ya. Tapi yang pasti dalam diri setiap orang itu pasti diberi potensi. Ya, jangan remehkan potensi yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, walaupun kelihatannya sesuatu yang kecil. Ya, siapa tahu dengan potensi yang Tuhan beri itu akan bisa mencukupkan hidup kita, bahkan membuat kita bisa menjadi berkat bagi yang lain. Siapa tahu. Jangan diremehkan. Ya, jadi pelajaran yang kedua, mulailah dari apa yang ada pada kita. Itulah sebabnya Nabi Elisa bertanya kepada perempuan ini, apa yang ada padamu? Ya, oke. Yang ketiga, saudara, pembelajaran yang ketiga ya. Di ayat yang ketiga, kalau kita lihat ya, si perempuan itu kan berkata tidak punya apa-apa kecuali buli-buli. Ya. Lalu Elisa ini berkata begini,
Sekarang kamu pergi ke tetangga-tetangga yang ada di sekitarmu, pinjam bejana. Saudara, buli-buli itu tempat atau wadah yang kecil. Kecil. Bejana itu tempat atau wadah yang lebih besar. Nah, Elisa memberikan perintah, bukan hanya bejana, tetapi bejana. Nah, kalau saudara perhatikan bukan cuma bejana loh ya, tapi bejana. Berarti bejananya banyak. Sudah bejana itu lebih besar, banyak lagi so. Apa artinya? Yang ketiga, pelajaran yang Tuhan percayakan melalui cerita ini adalah kembangkan kapasitas kita. Kembangkan kapasitas kita. Kalau yang kedua tadi, temukan apa yang Tuhan percayakan, potensi yang Tuhan percayakan dalam diri kita itu temukan, ya, cari dan temukan. Mulai dari yang kelihatannya sesuatu yang remeh mungkin ya, temukan itu, kenali, temukan, ya. Nah, setelah dikenali, ditemukan, sekarang dikembangkan. Hamba yang dipercaya 5 talenta, 2 talenta, mengembangkan. Tuannya pulang, tuannya senang, tuannya bahagia, tuannya berkata, wah engkau hamba yang baik dan setia, aku akan mempercayakan engkau tanggung jawab yang lebih besar lagi. Mengapa? Karena dia mengembangkan potensi, mengembangkan talenta. Sementara hamba yang dipercaya 1, apa yang dilakukan? Tidak lakukan apa-apa, tidak mengembangkan. Sebenarnya bukan soal jumlah satunya, bukan. Tapi soalnya, masalahnya adalah hamba itu tidak mengembangkan, tidak melakukan potensi yang Tuhan taruh, talenta yang Tuhan percayakan. Ya, pembelajaran yang ketiga, kembangkan kapasitas kita. Mengembangkan kapasitas memang bukan hal yang mudah. Karena itu minta hikmat, minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa mengembangkan kapasitas kita. Ya. Yang keempat sekarang, di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima dari bacaan tadi ya. Ketika perempuan itu mendapat perintah seperti itu, Alkitab mencatat perempuan ini melangkah taat. Padahal kalau kita pikir ya, dengan logika, dengan rasio kita, ada kemungkinan perempuan ini bisa berkata begini, Tuanku Nabi Elisa, apa gunanya bejana? Lawang di rumahku tuh cuma minyak sedikit di dalam buli-buli. Nah sekarang Tuhan suruh cari bejana, pinjam bejana, cari bejana, bejana yang banyak, jangan terlalu sedikit berarti banyak. Loh, apa gunanya? Percuma tuh Tuhan, ngomong minyaknya cuma sedikit. Dah, aku nggak mau. Ini pekerjaan yang sia-sia, aku nggak mau. Pulang dengan hati yang kesel. Itu Tuanku Nabi Elisa itu memang memberikan solusi yang tidak masuk akal, ngasih solusi yang tidak cocok, bukan jalan keluar, tapi jalan yang konyol. Saya kira kalau perempuan itu seperti itu, apakah terjadi mujizat? Nah, tapi Alkitab mencatat perempuan ini melangkah taat. Bagi wanita ini melangkah itu memang bukan hal yang mudah, ya, tapi dia belajar untuk melangkah. Memang kadang saat kita melangkah itu ada banyak hal yang kita alami. Ada 5 yang dialami. Ada cacian, ada cobaan, ada godaan, ada hinaan, dan ada tantangan. Ini kan 5 ya. Ada cacian, cobaan, godaan, hinaan, tantangan. Nah kadang mau melangkah ya untuk taat firman itu kan kadang-kadang bisa terima hal seperti itu ya, dicaci, dicoba, digoda, dihina, dan berbagai macam tantangan ya. Tapi wanita ini taat, tanda bahwa dia sungguh percaya. Dan rupanya ketaatan wanita ini menjadi satu keteladanan yang baik buat anak-anaknya. Sebab saya pikir kalau waktu itu anak-anaknya wanita ini tidak taat, itu akan tertular
tertransfer. Ya, karena orang tua itu menjadi satu teladan buat anak-anak. Wanita ini taat. Nah, anak-anaknya taat. Ya, kalau anak-anaknya tidak taat, bisa saja anak-anaknya ngomong gini, aduh mama, ngapain lakukan begitu? Jangan ikuti itu petunjuknya Nabi Elisa, konyol. Aku tidak mau bantu sudah. Wah, kok lakukan tindakan yang konyol, masak minyak sedikit dituang ke bejana-bejana. Ya tidak cukup lah. Jangan lagi semua bejana, satu bejana aja nggak bisa penuh, minyaknya cuma sedikit. Sudah, aku tidak mau bantu. Tapi ternyata Alkitab menceritakan anak-anaknya membantu. Bejana-bejana itu didekatkan. Setelah penuh didekatkan. Setelah penuh didekatkan lagi yang lain. Wah, luar biasa. Ini menunjukkan keluarga yang sepakat. Keluarga yang kompak. Kalau keluarga sepakat, keluarga kompak, itu sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Alkitab berkata 2-3 orang sepakat meminta sesuatu. Itu Matius 18 berkata begitu. Maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Kesepakatan, kesehatian, kekompakan. Nah, ini keluarga ini meskipun lagi sedang dalam masalah yang besar, mereka kompak. Si wanita sebagai mama dengan 2 anaknya kompak. Terjadilah sesuatu yang dahsyat. Ya, jadi yang keempat pembelajaran yang kita bisa belajar dari kisah ini, melangkah dengan iman. Bukan hanya wanita itu, anak-anaknya juga. Mereka kompak, sehati, sepakat. Yang kelima pembelajarannya, ini ada di ayat yang ke-7. Ayo kita baca. Ini sesuatu yang luar biasa, yang kadang-kadang mungkin terlewatkan gitu, ya. Kalau kita baca kelihatannya sepele. Tapi di balik ini ada sesuatu yang luar biasa. 7 ya, ayat 7. Setelah mujizat terjadi, tadi kan minyak sudah memenuhi semua bejana ya, ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Stop sampai situ. Bapak Ibu kalau baca ini ada sesuatu yang aneh kan? Ada yang aneh? Kalau saya renungkan, ini aneh. Biasanya kalau orang sudah menerima apa yang didapatkan, bablas. Loh, apa balik? Ngapain? Iya kan, saudara? Setuju ya? Ngapain? Loh, mau yang diperlukan, yang dibutuhkan sudah ada di tangan kok. Ngapain? Buat apa? Tapi kita mencatat perempuan ini tidak demikian. Ini menunjukkan bahwa perempuan ini adalah seorang yang bertanggung jawab. Bukan hanya waktu dia perlu dia datang kepada Tuhan, kepada Nabi Tuhan yang adalah wakil Tuhan, tapi setelah dia mendapat apa yang dibutuhkan, dia kembali datang. Ini tidak gampang. Orang seperti gini tidak gampang. Loh, betul, tidak gampang, tidak gampang. Sudah ingat orang yang sakit kusta disembuhkan Tuhan Yesus 10. Yang balik nemui Tuhan Yesus berapa, 1. Sampai Tuhan tanya, di manakah yang lainnya? Berarti prosentase orang yang punya sikap seperti ini tuh sedikit. Ini menunjukkan seorang yang bertanggung jawab. Dan saya baca, tanggung jawab itu punya 2 sisi. Maaf kalau saya pakai istilah ya, tapi nanti saya jelaskan. Sisi yang pertama dari tanggung jawab itu adalah responsibilitas. Sisi yang kedua dari tanggung jawab itu adalah akuntabilitas. Maaf saya pakai istilahnya, saya jelaskan. Apa maksudnya responsibilitas dan akuntabilitas? Responsibilitas ini bicara tentang seorang bertanggung jawab di dalam melakukan sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Bertanggung jawab melakukan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, itu namanya responsibilitas. Sedangkan akuntabilitas itu adalah seseorang bertanggung jawab bukan hanya melakukan apa yang dipercayakan, tetapi melaporkan apa yang sudah dipercayakan dan sudah dikerjakan, dilaporkan. Itu namanya akuntabilitas. Perempuan ini punya keduanya, responsibilitas dan akuntabilitas.
Dan tidak banyak orang seperti ini, saudara. Makanya saya pikir tidak heran Tuhan buat sesuatu yang luar biasa dalam diri perempuan ini. Orang yang kelihatannya orang yang sederhana, tapi wow, punya karakter tanggung jawab yang luar biasa. Coba saudara bayangkan, kalau saudara punya pekerja, saudara punya pegawai, saudara punya karyawan ya yang membantu saudara. Dia dikasih order, kasih perintah, ya kamu kerjakan ini ya, ini. Pegawainya bilang kepada kita, siap pak, siap bu. Lalu dia kerjakan. Setelah dia kerjakan, ya sekian waktu gitu ya, dia kembali, pak, bu, tadi bapak ibu kan kasih perintah ini. Saya sudah kerjakan ini. Mungkin bapak ibu bisa cek, bisa periksa, bisa dilihat. Kalau mungkin ada yang kurang. Kalau mungkin ada yang kurang, tolong infokan ke saya, akan saya perbaiki. Tapi sekiranya sudah benar, sudah lengkap, apa lagi yang perlu saya kerjakan? Kira-kira kalau Bapak Ibu punya pegawai, pekerja, bawahan yang membantu kita seperti ini, rasanya gimana sih? Saya percaya pasti Bapak Ibu akan bilang, wah ini orang luar biasa. Betul nggak? Ini berarti orang yang bertanggung jawab. Dikasih tugas, dia lakukan tugasnya, dan bukan hanya dilakukan, dia kasih laporan. Setelah dikasih laporan, lalu dia bilang apa lagi yang mungkin perlu saya kerjakan berikutnya. Wah, saya percaya Bapak Ibu pasti mikir gini. Ini kalau orang terus seperti ini tidak lama, saya pasti akan kasih sesuatu. Entah kedudukannya dinaikkan, pangkatnya dinaikkan, entah bayarannya ditambah. Betul atau enggak? Loh, karena nyari orang kayak gini susah loh, Saudara. Biasanya dikasih tugas WC nggak tahu, Saudara. Dilakukan enggak ya, Bu. Sampai bau, bosnya manggil-manggil, kadang-kadang sampai bos itu ngecek di unit GPS itu sampai dicek, ya. Ini pegawai ini jalankan enggak ya, dicek. Dia pergi ke arah mana? Sampai kayak gitu, so. Kenapa? Karena kurang tanggung jawab. Betul atau enggak, so? Oh iya kan? Kalau bisa punya orang yang seperti ini, luar biasa, so. Ini orang yang bertanggung jawab. Perempuan ini adalah seorang yang bertanggung jawab. Dia punya responsibilitas, dia punya akuntabilitas. Dia bertanggung jawab melakukan, dia juga bertanggung jawab melaporkan apa yang sudah dilakukan. Ya, dan Alkitab mencatat perempuan ini membayar hutangnya. Ya, dia bayar hutangnya. Ya, kan dikasih perintah tadi ya, suruh bayar hutangnya. Ya, dia bayar hutangnya. Ya, dia tanggung jawab karena memang suaminya sudah berhutang, dia bayar hutangnya. Orang yang memang bertanggung jawab itu kalau dia berhutang ya harus bayar, so. Jangan sampai ngemplang. Itu Tuhan gak suka. Kalau memang berhutang ya berani berhutang, berani tanggung jawab. Itu sesuatu yang benar. Ya, jadi karena itu alangkah baiknya kalau saya titip pesan kita tidak berhutang, itu jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Tapi andai kata mungkin karena sesuatu hal membuat kita harus mungkin ambil kredit atau mengangsur dan sebagainya, oke. Tapi kita mesti memanage, mengelola keuangan dengan baik. Karena kalau enggak, so, ini jadi sesuatu yang deg-degan, betul kan? Apalagi kalau sudah lihat tanggal-tanggal tertentu, waduh, deket tanggal waktu nih bayar cicilan, kepala sudah pusing, hati sudah deg-degan, ya. Kebetulan uang yang mau digunakan buat bayar kepake, waduh, lebih lagi, so. Akhirnya apa yang terjadi? Gali lubang, tutup lubang. Utang lagi di tempat yang lain demi bayar hutang yang terdahulu. Belum selesai lah masalahnya. Udah selesai. Apalagi yang lebih konyol nanti pinjam dengan bunga yang lebih tinggi. Lebih berat lagi suatu masalahnya. Nah, ini satu pembelajaran buat kita. Alangkah baiknya kalau kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, oke. Yang keenam sekarang, yang terakhir. Yang keenam ya, pembelajaran yang terakhir. Dari ayat yang ketujuh, ternyata berkat Tuhan yang diberikan kepada perempuan dan anak-anaknya ini, berkat Tuhan itu pasti cukup. Sekali lagi, berkat Tuhan itu pasti cukup. Dibuktikan si perempuan ini, ya, dia bayar hutangnya, lalu dia bisa hidup dari lebihnya.
Nah mungkin ada yang tanya, Pak kalau lebihnya banyak bersyukur Pak. Lah kalau lebihnya mek titik ya apa Pak? Gitu ya. Lalu kadung bayar utang, sisanya lebihnya cuma sedikit Pak ya apa? Ya kalau banyak bersyukur, kalau sedikit ya diatur dikelola dengan baik. Ya kan Zo? Kan manusia ini kan diberi Tuhan hikmat lu bisa mengatur mengelola dengan baik, memiliki gaya hidup yang benar. Gitu Zo ya. Kalau kita punya gaya hidup yang benar dengan hikmat Tuhan bisa mengatur mengelola dengan baik ya pasti bisa cukup ya. Nah bicara tentang cukup ini bicara soal hati. Cukup itu hati ya, persoalan hati. Manusia itu kalau mau dituruti sejujurnya ya, termasuk saya juga tidak pernah merasa puas, betul ya, tidak pernah merasa puas ya. Punya satu kurang, punya dua kurang. Tapi kalau istri atau suami jangan ya, punya satu, waduh repot ya. Punya satu kurang, wah nggak boleh. Ya ini dosa ya. Nah kadang-kadang cukup itu persoalan hati. Kalau hati seseorang bisa punya rasa cukup, maka dia akan bisa bersyukur. Saya menutup dengan satu cerita. Bapak Ibu, di sebuah daerah itu satu ketika ya, daerah yang agak terpencil itu tinggal penduduk-penduduk di daerah itu ya. Nah penduduk-penduduk di daerah itu diserang oleh banyak monyet-monyet ya. Monyet ini binatang yang sering atau suka mengambil sesuatu ya, itu kan monyet seperti itu, sehingga penduduk yang ada di daerah itu merasa terganggu karena monyet yang datang ke tempat mereka itu bukan cuma satu, monyetnya itu banyak. Dan kalau datang itu pasti ngambil sesuatu ya, mengganggu kehidupan mereka. Nah mereka bingung gimana nih cara ngatasi monyet-monyet ini gimana ya, padahal monyet-monyet sangat mengganggu ya. Nah lalu ada yang punya ide, wah aku punya ide, disampaikanlah kepada teman-temannya ya. Wah teman-temannya bilang betul, idemu ini tokcer. Sudah tahu apa idenya dari penduduk ini? Mereka buat satu botol ya, ada satu botol mereka sediakan ya, bukan cuma satu biji tapi banyak botol disediakan. Botol itu kan punya mulut yang kecil, atasnya itu kecil lalu dalamnya meluas melebar ya. Botol yang mereka sediakan itu ukurannya, mulutnya botol itu seukuran tangannya monyet. Di dalam botol itu disediakan atau diisi dengan makanan-makanan kesukaan monyet. Nah monyet kalau lihat makanan kan paling tidak tahan ya, wah gitu ya. Nah ini si orang-orang penduduk yang ada di daerah itu menyediakan botol-botol yang diisi makanan-makanan kesukaan monyet seperti itu ya. Botol-botol itu diikat ke pohon-pohon. Tadi botol-botol yang diisi makan itu diikatkan ke pohon. Setiap botol itu yang semua yang diisi makan itu diikatkan ke pohon. Lalu mereka tidur. Benar, malam harinya monyet-monyet itu datang wah monyet-monyet senang waktu lihat ada botol isi makanan ya. Wah luar biasa, mereka berkata satu sama lain, tentunya dalam bahasa monyet ya. Ini kita nggak perlu repot-repot masuk ke rumahnya orang. Ini di luar sudah banyak makanan yang kita cari ini. Ayo kita ambil ini langsung. Ini kita pesta hari ini. Dengan senang mereka langsung segera menuju ke botol itu, dimasukkanlah tangannya. Namanya monyet. Monyet itu kan bodoh, betul Zawi ya? Bodoh kan monyet itu Zawi, namanya monyet Zawi ya. Kalau pinter monyetnya sudah jadi sarjana. Nah, waktu dia masukkan tangannya ke botol itu hasilnya kan enak, belum. Di dalam, banyak makanan diambil loh. Nah, ketika makannya diambil, dia mengeluarkan tangannya, tidak bisa kecantol, tidak bisa karena kan tangannya mengembang, otomatis kan ya. Nah, mestinya kalau dia pinter kan dilepas mestinya. Tapi karena monyetnya ini tadi saya bilang bodoh plus serakah. Nggak dilepas, dia sambil marah-marah sambil ini botolnya ditarik-tarik, tapi kan botolnya sudah diikat di pohon, dan itu dilakukan oleh semua monyet itu dari malam sampai besok pagi. Tetap di situ sambil yaitu meraung-meraung sudah wis gak karu-karuan karena bingung tangannya tidak dilepaskan.
makanan yang dipegang oleh tangannya monyet ini tidak dilepaskan sehingga dia tidak bisa keluarkan. Matahari sudah mulai bersinar, bingung, tambah bingung, sambil teriak-teriak, sambil apa sudah. Tapi tetap ya itu, karena serakah. Akhirnya dengan mudahnya penduduk desa itu nangkepi monyet itu tinggal binasa. Benalah Alkitab berkata, akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah, memburu uang ini berarti serakah. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Timotius berkata begitu. Nah ini terjadi nih. Mungkin kalau Bapak Ibu dengar kisahnya monyet ini, Bapak Ibu bilang, itu kan monyet Pak. Tapi kadang-kadang ada manusia yang seperti itu, Saudara. Tapi saya berdoa di tempat ini tidak ada, Saudara, ya. Tidak ada. Di tempat yang lain banyak. Ya ini karena begini, Saudara. Ya, mari cukupkan diri dengan berkat yang Tuhan beri. Karena berkat Tuhan itu pasti cukup. Ya, 6 pelajaran sudah kita bisa belajar bersama dari kisah si janda yang sudah sangat kita kenal. Dimulai yang pertama, datanglah ke alamat yang tepat. Kalau mengalami sesuatu, datang ke alamat yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Maka kita akan mendapat jawaban yang akurat. Pelajaran yang kedua, mulailah dari apa yang ada pada kita. Seperti yang ditanya oleh Elisa, apa yang ada padamu? Dalam diri setiap kita itu pasti dipercayakan ada potensi. Jangan pernah anggap remeh potensi yang Tuhan percayakan. Kelihatannya sesuatu yang kecil, tapi bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, kembangkan kapasitas. Setelah tahu dipercaya apa, potensinya apa, sekarang dikembangkan. Seperti hamba 5 talenta yang dipercaya 5 talenta, 2 talenta dikembangkan. Ya. Yang keempat, melangkah dengan iman. Iman di sini bukan iman yang membabi buta, saudara, ya, tapi iman yang didasari dengan perintah atau kebenaran firman Tuhan. Perempuan ini melangkah bertindak, dasarnya itu perintah atau nasihat dari Nabi Tuhan. Bukan maunya dia sendiri, bukan, saudara. Bukan. Jadi iman itu bukan iman yang membabi buta, bukan, saudara. Ya. Saya pernah dengar satu cerita, ada seorang yang kepingin memiliki satu lahan, ya, tapi dia bingung gimana caranya punya lahan ini, ya, dia tidak punya uang, ya, tapi dia kepingin, so. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia kencingi lahan itu. Dia berkata, tempat yang ku kencingi akan jadi punyaku. So, ya. Wah, ini iman yang membabi buta, so, ya, konyol bener, ya. Iman bukanlah iman yang membabi buta, tapi iman yang didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kelima, jadilah orang yang bertanggung jawab. Dan yang keenam, berkat Tuhan itu pasti cukup. Ya, penutup yang terakhir, so. Setiap kita sebagai umat Tuhan pun, ya, dalam hidup ini pasti mengalami ujian. Pasti, ya. Siapa yang tidak pernah mengalami ujian? Kalau mau jujur, tidak ada. Semua orang pasti mengalami ujian. Setiap ujian dalam hidup ini bisa membuat kita dalam dua kondisi. Dua kondisi yang bertentangan, ya, yang berbeda. Kondisi yang pertama adalah membuat hidup kita lebih pahit. Kondisi yang kedua adalah membuat kita lebih baik. Ya, sekali lagi, setiap ujian di dalam hidup ini, ya, itu akan bisa membuat kita dalam kondisi dua ini, lebih pahit atau lebih baik. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu beda sedikit, so. Ya maaf kalau pakai bahasa Inggris, cuman saya mau tunjukkan bedanya itu cuma satu huruf. Lebih pahit itu bahasa Inggrisnya bitter, B-I-T-T-E-R. Tapi kalau lebih baik itu bahasa Inggrisnya better. Bedanya cuma I dan E. Mana yang dipilih? Setiap masalah itu berpotensi untuk terjadi dua hal, menghancurkan atau membentuk hidup kita. Ya, setiap masalah yang terjadi itu bisa menghancurkan hidup kita atau sebaliknya membentuk hidup kita. Pilihan ada di tangan kita. Kita memutuskan untuk kita menjadi korban atau victim, atau sebaliknya kita jadi pemenang atau victor. Pilihan ada di tangan kita. Semua orang alami ujian, semua orang alami masalah, semua orang alami tantangan, tapi keputusan ada di tangan kita. Kita mau jadi korban
atau kita mau jadi pemenang. Janda ini tidak menyerah kepada keadaan. Kalau kita renungkan, janda ini bisa saja ya, kecewa, marah, frustasi bisa. Dia ngomong sama anak-anaknya gini ya, ngomong sama dirinya, ngomong sama anak-anak, pancen urip kata iso. Urip kok kayak gini, ya. Wis bojo mate, ninggali utang di sana. Bisa nggak, Jo? Bisa. Dia bisa frustasi, kecewa, hidupnya jadi pahit. Dia bilang, waduh. Nah kalau dia begitu ya, alami mujizat. Tapi janda ini buat pilihan yang sangat tepat. Dia bukan jadi bitter, tapi dia jadi better. Ya, dan itulah sebabnya akhirnya dia dan anak-anaknya melihat dan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Mari kita tetap percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan akan menolong setiap anak-anaknya tepat pada waktunya. Amin. Silakan pelan mimbar kembali maju ke depan lewat satu pujian. Kita akan responi firman Tuhan yang kita terima bersama pada hari ini. Pujian ini berkata, tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Engkaulah Tuhan penciptaku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku, selai rambutku jatuh Engkau ku tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Engkau memperhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan. Kami percaya Tuhan, takkan pernah terbelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu ya Tuhan. Inilah ungkapan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau mempedulikan kami. Sungguh Engkau memperhatikan kami. Mari dengan bangkit berdiri bersama katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terbelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab yang terbaik di
menjelaskan, tapi Roh Kudus akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga iman kami semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Tuhan Allah yang kami sembah itu Allah yang tahu yang terbaik buat kami, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami, selalu mempedulikan dan memperhatikan kami. Bahkan sehelai rambut pun takkan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Karena Tuhan, biarlah kami tidak membiarkan kekhawatiran menguasai hati dan hidup kami. Kami tidak khawatir karena kami percaya dan serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan. Bahkan Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan bagi setiap umat Tuhan yang belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman siman kami yang membutuhkan bantuan doa untuk yang sakit, Mama dari Ibu Elfrida, dan juga teman-teman siman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat kami menyatukan hati dan iman kami dalam kuasa Tuhan yang ajaib menjamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman siman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh kami mau tetap menanti-nantikan Tuhan, yang pastinya Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pula ibadah minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah setiap umat-umat-Mu dan juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, sehingga melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, benar-benar kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan bekerja dan mengalir lebih lagi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di minggu yang akan datang disertai dengan perjamuan kudus.